Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Saraswati Budi Lestari dengan nomor UKG 20190111231002 dan NIM RTA 2G925101. Saya mengajar di SMA SEKPP Dumai, Riau, kelas 11. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025, bidang studi biologi, LPTK Universitas Jambi. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga seterusnya dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, Ketua kelas tolong disiapkan dan pimpin doanya ya. Ya, Bu. Bu, siap, Bro. Sebelum dimulai pelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa beragama dan bukan masing-masing. Doa dulu. Rabbi rizqni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nafisa, Karnia, Avecena, Alan, Hadir, Bu. Datuk, Hadir, Bu. Kesha, Ais, Mufahri Rizal, Hadir, Bu. Emrehan, Hadir, Bu. Arif, Hadir, Bu. Jelita Windy, Wildi Putri, Delik, Hadir, Bu. Devan Ananda, Hadir, Bu. Cheryl Naftali, Farel, Alfa ya. Oh, nggak ada yang tahu keterangan Farel? Berarti Alfa ya. Oke, baiklah ya. Sebelum memulai, nah Ibu nih mau tanya nih, bagaimana sih perasaan kalian pada pagi hari ini? Baik. Baik. Tetap semangat? Udah sarapan atau belum? Oh, sudah. Ya, sebaiknya sebelum berangkat ke sekolah itu harus sarapan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan aktivitas kalian, ya kan? Oke. Biar semakin semangat kita belajarnya. Jadi kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan anak-anak Ibu berdiri. Oke ya. Ayo ketua kelas. Ya, Bu. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta semua. Kurang semangat. Sekali lagi. Ya, Bu. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta semua. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Udah semakin semangat kan? Ya, Bu. Nah, baiklah. Sebelum itu kita mau memasuki pembelajaran materi pertama. Nah, ini tahu ini apa yang Ibu bawa? Bawang. Nah, bawang ini udah Ibu belah menjadi 2 kan? Ya, Bu. Nah, nampak nih jaringannya ya. Terus nampak di dalamnya sel. Jadi dalam bawang itu ada jaringan beserta sel. Nah, jadi yang akan kita bahas topik kali ini adalah materi mengenai komponen kimiawi penyusun sel. Nah, ada yang masih ingat nggak di dalam sel itu apa aja isinya? Ada dinding sel, ada sitoplasma, dan inti sel. Nah, ada yang tahu nggak apa sih arti dari inti sel? Saya, Bu. Apa itu, Delik? Inti sel adalah inti yang mengatur segala aktivitas sel meliputi pembelahan dan pertumbuhan. Oke, benar ya. Jadi inti sel itu adalah yang dimana proses pertumbuhan dan perkembangan
atau pembelahan. Jadi, dia itu yang mengatur segala aktivitas pada si bawang. Bisa tumbuh, berkembang, dan membelah. Ya, terdapat di bagian inti sel. Itu ya, fungsi dari bawang merah, ya kan? Nah, jadi sel itu apa? Ada yang tahu nggak apa itu sel? Kalau di kimia kan yang paling terkecil itu adalah atom. Nah, kalau di biologi, sel kan? Nah, jadi sel itu apa? Apa sel? Sel adalah ya kesatuan. Oke, tujuan pembelajarannya menjelaskan komponen-komponen kimiawi penyusun sel. Nah, jadi di dalam sel itu terdapat beberapa komponen kimiawi penyusunnya ya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi berbagai organel yang menyusun sebuah sel. Lalu yang ketiga, menjelaskan struktur dan fungsi organel-organel sel. Nah, itu tujuan dari sel. Jadi kata tulis karbohidrat itu untuk energi. Nah, kalau protein sebenarnya untuk apa? Kalau di protein itu dibagi menjadi dua, yaitu struktural dan fungsional. Pada Oke protein ya, struktural, jadi di dalam ya di dalam komponen kimiawi penyusun sel itu terbagi tadi ada beberapa ya. Atau kunci 3D-nya tadi apa? Kapalan ya. K untuk apa? Karbohidrat ya. Terus P-nya untuk apa? Protein. Ya. Terus A-nya untuk air. L-nya lemak atau lipid. A dan N-nya berupa apa? Asam nukleatnya berupa DNA dan RNA karena dia termasuk materi genetik ya. Ingat aja kunci 3D-nya. Jadi apa sih kenapa air itu penting bagi kehidupan sel? Ada yang tahu jawabannya? Oke, Wildy. karena air membantu menjaga keseimbangan di dalam sel. Oke. Ada yang mau ditambah? Apa tadi Wildy? Tegak nak biar teman-temannya dengar. Karena air membantu menjaga keseimbangan di dalam sel. Oke, karena air membantu menjaga keseimbangan sel dan akan membentuk namanya struktur di dalam sel ya, itu fungsi dari air ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini tadi yang kita bahas bentuk senyawanya ada organik dan anorganik. Nah, ini mengenai struktur organel sel. Nah, struktur organel sel itu sebenarnya memiliki 3 bagian komponen yang utama. Yang pertama itu ada membran sel atau bisa disebut dengan membran plasma. Oke. Nah, selektif berarti artinya dia dapat menyeleksi bentuk kepala, ya kan? Seperti korek api. Nah, itu dikatakan namanya kepala atau bahasanya adalah fosfat, ya kan? Ya, ini adalah ekor, ya, atau dikatakan dengan lipid. Berarti dalam ekornya terdapat lemak, ya kan? Maka dikatakan lipid nama lainnya. Jadi, karena dia ini bergabung, ya, kita sebut namanya fosfolipid. Nah, kan double nih, atas dan bawah, ya kan? Selapis berlapis-lapis. Jadi dikatakan fosfolipid bilayer. Nah, ini yang antena ini apa? Nah, antena ini kan menempel dengan namanya protein nih. Ini protein. Jadi disebut dengan glikoprotein. Gliko artinya karbohidrat, protein ya, protein. Ini gabungan berarti. Berarti ada karbohidrat plus protein. Iya. Terus ya. Nah, di meja ini ada produk 3D-nya ya. Yang mana sel hewan? Ya, oke. Mana sel tumbuhan?
Ini kan segi 6 bentuknya ya. Kan RE kasar tadi terdapat ribosom. Yang mana? Ini? Ya, Bu. Oke, benar. Jadi RE kasar selalu peletakan di bawah. Sedangkan RE halus peletakannya di daun. Sehingga dapat berfotosintesis atau membuat makanan sendiri. Setelah itu barulah ke kromoplas, lalu ke leukoplas prosesnya ya. Paham ya? Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada yang pertanyaan? Oke, silakan berdiri, Ais. Ada yang tahu kenapa membran sel atau membran plasma bersifat selektif permeable? Oke, silakan. Lebih dikeraskan suaranya nak ya, biar kawan-kawannya yang lain tahu. Oke, Ais, duduk dulu. Apa nak? Karena memiliki kemampuan untuk memilih atau menyeleksi zat yang boleh keluar ataupun masuk ke dalam sel. Oke, beri aplaus. Oke, ya. Karena memiliki kemampuan ya, zat atau cairan itu boleh masuk atau keluar di dalam membran plasma. Jadi dia menyeleksi, ya kan? Oke, itu ya. Nah, baik. Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Nah, supaya apa? Supaya kalian bisa berpikir kritis, berdiskusi bersama. Jadi kemarin kan Ibu sudah bagikan kelompok nih, ya. Jadi kita sudah duduk dengan berkelompok, secara berkelompok. Nah, jadi mohon dikerjakan ya, Nak ya. Udah malam. Kerjain ya. Oke, mohon dikerjakan dengan teliti dan seksama ya. Nah, jadi instruksi dari Ibu untuk mengerjakan LKPD ini, pertama dilihat dulu nomor 1 itu keterangannya minta apa, fungsi. Setelah itu tolong digambarkan mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Kelompok 1 menjelaskan bagian nomor 1 sampai 5. Bagian kelompok 2 menjelaskan 6 sampai 11. Ini kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3 menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti kita akan menarik semua kesimpulannya. Sel hewan. Nah, RE kasar dan halus mana? Ini RE kasar, Bu. Ini RE halus. Bu. Mitokondria mana? Ini Itu, ya. Bu. Betul ya. Oke, kerjakan ya. Ini sel Fahri. Ini sel apa Fahri? Sel hewan, Bu. Ini Sel tumbuhan. oke, yang mana? Terletak di mana ribosom? Bosom. Oh, Ibu. terlalu besar ribosomnya ya. Besar. Ini aja, Bu. Oke. Ini apa, sentriol? Ini juga ada, Bu. Nah, vakuolanya mana pada sel tumbuhan? Ini. Oke. Ada sel hewan vakuola? Tidak ada, Bu. Oh, ini ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Tapi kecil, Bu. Karena kecil ya, jadi dianggap tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Oke, apa Lan? Oke, lanjut Lan, apa? Lisosom dan vakuola itu termasuk sel mana, Bu? Nah, kalau tadi kan sudah Ibu jelaskan, kalau vakuola terletak di sel tumbuhan. Di hewan juga ada. Tapi kenapa hewan itu dikatakan tidak ada? Ada yang tahu? Karena vakuola di sel hewan itu kecil, jadi dianggap nggak ada. Dianggap nggak ada, makanya dia itu penggantinya itu adalah lisosom. Jadi lisosom terletak pada sel hewan yang fungsinya untuk sebagai pencernaan intraseluler. Apa itu pencernaan intraseluler? Ya, Bu. Pencernaan, artinya dalam. Berarti dia memproses pencernaan di dalam sel. Berarti udah paham ya? Oke. Ya, bisa dicari melalui buku cetaknya, buku LKS-nya dari sekolah. Ya.
Terus melalui produknya juga bisa dilihat yang mana ribosom, mitokondria ya. Udah, kelompok mana yang dulu nih? Yang mau maju? Nanti aja ya, kelompok 1 sesuai aturan. Kenapa Fahri? Nggak sabar? Sabar ya. Oh, sabar. Sel itu terletak pada tumbuhan, sedangkan kalau pada hewan itu tidak ada ya. Oke. Dinding sel adalah bagian dari menonjol paling dari struktur sel tumbuhan. Dinding sel terdiri dari selusa, hemiselusa, dan peptid. Selulosa. Selulosa. Oke. Yang kedua ada membran sel. Membran sel itu ini ya, bagian luar. Membran Itu terletak pada hewan, sedangkan pada tumit ini ribosom ya. Oke. Ribosom merupakan struktur yang terbentuk dari protein dan DNA. Kemudian ada retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma ini ada dua ya, yang kasar dengan yang halus. Oke, bedanya? Bedanya kalau yang kasar itu dia ada butir-butiran ribosom yang menempel. Sedangkan yang halus itu tidak ada, dan biasanya yang kasar itu terletak di bawah, sedangkan yang halus itu di atas. Oke, retikulum endoplasma itu berbentuk seperti kantong pipi yang membentang dari jaringan nukleus atau integral ke seluruh sitoplasma. Oke, ada yang mau ditanyakan pada kelompok 1? Oke, silakan kelompok 3 perkenalkan dirinya dan apa pertanyaannya. Ya, berdiri. Pertanyaan dari kelompok 3, saya ingin bertanya apa fungsi mitokondria? Apa fungsi mitokondria? Oke. Baiklah, mitokondria itu berfungsi menghasilkan energi bagi tubuh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Sebentar, Bu. Oke. Jadi benar ya, mitokondria itu dikatakan the power of host. Kenapa dikatakan the power of host? Karena sebagai penghasil energi. Oke, silakan berdiri, Nak. Perkenalkan namanya dari kelompok mana? Sekresi sel. Yang ketiga itu ada lisosom. Lisosom merupakan organ di dalam sel yang berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat. Oke, Rehan kesini juga. Ini juga, Bu. Ya, Ini ya, guys. oke. Oke. Ya. Mana? Kenapa kloroplast nggak ada di tanaman? Sel hewan. Kenapa? Bukan di tanaman ya. Tanaman tentu punya kloroplas. Kamu bingung ya maksudnya? Kenapa? Kloroplas tidak ada di sel? Hewan. Oke. Karena Gak apa-apa. Udah serapan tapi kan? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, lanjut. Nah, Bu, setahu saya, Bu, karena kloroplas itu membawa pigmen warna, Bu. Kenalkan saya Sedulur Karir dari kelompok 1 yang bertanya, apa fungsi dari kloroplas? Kloroplas itu untuk memungkinkan terjadinya fotosintesis, sehingga tanaman dapat mengubah sinar matahari menjadi energi kimia. Oke, itu ya jawabannya ya. Karena dapat berfotosintesis. Nah, bagaimana cara fotosintesis? Dengan dibantu oleh namanya xilem dan floem ya. Itu reaksi kimianya, ada xilem dan floem. Oke. Tumbuhan menyimpan air nutrisi dan membantu menjaga tekanan turgor sel. Sentriol di sel hewan ada biasanya, di sel tumbuhan Seril. tidak ada, kecuali pada beberapa sel ganet. Sentriol berperan pada pembelahan sel pada hewan. Bentuk pada sel hewan berubah-ubah fleksibel. Sel tumbuhan tetap Karena adanya enzim hidrolitik atau hidrolisis, sama ya, hidrolitik atau hidrolisis.
Nah, ada yang mau ditanyakan dengan kelompok terakhir? Saya Bu, Oke, Delik. kenapa pola pada hewan itu bisa dianggap tidak ada selain alasannya dari berbentuk kecil? Oke, kenapa vakola itu tidak ada? Karena dia bersifat sementara. Jadinya bisa hilang seiringnya dengan waktu. Fungsi dari vakola apa? Itu sebenarnya lebih tepat. Ya, itu benar yang kata Karnia. Kan karena kecil dan dia bersifat sementara di sel hewan, fungsi vakola juga sebagai untuk menyimpan cadangan makanan. Organisme dan makhluk hidup apa yang dapat menyimpan cadangan makanan? Tumbuhan. Karena dia dapat berfotosintesis. Itu ya jawabannya ya. Ibu bantu. Oke. Tolong kata-kata terakhir penutupnya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Silakan duduk. Nah, oke ya. Nah, jadi kesimpulan dari materi sel ini atau komponen kimiawi penyusun sel itu dia memiliki struktur sel ada dua, itu prokaryotik dan eukaryotik. Yang kita bahas dia memiliki eukaryotik, yang memiliki membran inti. Nah, udah jelas ya dari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke. Nah, jadi kelompok 2 ibu bertanya. Jadi fungsi lisosom tadi apa? Berdiri nak dan kuatkan suaranya biar teman-temannya dengar. Oke, dan dia juga mencerna di intraseluler ya. Dan ada enzim hidrolitik atau hidrolisis ya. Nah, jadi sel hewan itu memiliki lisosom, sentriol, membran inti. Ukurannya lebih besar, lebih semangat. Mari kita yel-yel SMA YKPP. Oke, pada ketua kelas, silakan berdiri. Oke, dimulai. SMA HKBP biasa saja tapi mantap. Sekali lagi, keras banget kelompok ini soalnya. Ayo. HKBP biasa saja tapi mantap. Ya, kumpulkan. Yang rapi. Astagfirullah, pelan-pelan. Kasih ya, Bu. Oke, Sena. Silakan berdiri di depan. Sena, silakan berdiri di depan. Nah, tolong simpulkan mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Bisa, Sena bisa. Ayo kita beri aplaus untuk teman kita. Oke, dipersilakan. Sel hewan dan tumbuhan apa yang ada dan tidak ada, kenapa? Sena pasti bisa. Ayo. Jadi kesimpulannya di sel yang ada di sel hewan itu belum tentu ada di sel tumbuhan. Kayak di sel hewan itu di sel hewan itu cuma terdapat membran sel, sedangkan di sel tumbuhan itu ada dinding sel sama membran sel. Terus kalau di sel tumbuhan itu terdapat plastida yang terbagi di 3 bagian ya, Bu. Yang Ya. ada kloroplas, klomoplas, yang satu lagi saya lupa, pokoknya Kloroplas, leukomoplas, sama
Kromo Kromo plus. Oke, apa terus? Jadi plasida itu tidak terdapat di sel hewan karena hewan itu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Terus di sel hewan itu tidak terdapat vakuola, kalaupun ada itu dia kecil dan bersifat sementara. Jadi banyak orang yang bilang itu tuh tidak ada. Sedangkan di sel tumbuhan itu vakuolnya besar. Terus di sel hewan itu terdapat lisosom, sedangkan di sel tumbuhan itu nggak ada lisosom. Fungsi lisosom tadi apa? Pencernaan. Pencernaan intraseluler. Oke, terus? Dalam sel. Dia mencerna makanannya di dalam sel dan memiliki enzim hidrolitik atau hidrolisis yang memecah cadangan makanan, ya kan, yang mana masih berguna dan tidak berguna. Itu ya. Terus sentriol terdapat di sel hewan. Oke. Ada tambahan lagi? Oke, nggak ada. Silakan beri aplaus untuk Sena. Silakan duduk. Oke ya. Tadi udah disimpulkan oleh teman kita, Sena, mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ya. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan, Fahri. Nggak ada. Dari Delik? Boleh. Udah ngerti? Dari Alan, ada yang bertanya? Harun? Berarti udah ngerti, berarti Gilan nih Bu yang bertanya. Oke ya? Ya? Nah. Oke, kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan mitokondria? Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi sebagai penghasil energi, makanya dia Sebut apa? the power of house. Oke, kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan nukleus? Berfungsinya apa tadi? Berfungsi untuk menyimpan materi genetik dan mengontrol tumbuhan dan reproduksi. Oke, jadi nukleus itu selain mengatur segala kegiatan aktivitas, juga menyimpan materi genetik. Kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan ribosom? Sebagai terakhir, cerdas cermat, Cece. Siapa yang cepat? 3 pertanyaan ya. Maka nilainya Ibu tambah. Ya, dari misalnya nilai ulangan kalian minggu nanti ke depannya nilainya jelek, bisa ditambah dengan nilai tambahan seperti ini. Oke ya. Apa yang dimaksud? Salah. Siapa penemu sel? Tunjuk tangannya. Robert Hooke. Berasal dari mana pria tersebut? Pada tahun? Hah? 1665. Oke. Kelompok 3 dapat, kelompok 1 dapat. Oke. Dengan menggunakan apa supaya nampak?
jaringan dan selnya. Mikroskop. Oke, berarti udah paham ya? Oke, alhamdulillah. Besok. Hanya 3 pertanyaan kan? Hanya 3 pertanyaan. Dan itu nilai tambahan ya. Oke, baiklah. Berakhirnya kita pada pagi hari ini berarti materi kita besok mengenai bioproses sel ya. Minggu depan sekalian praktek mengenai bioproses sel karena nanti mengetahui tentang transport aktif dan pasif. Nah, jadi semoga materi yang Ibu ajarkan ini bermanfaat bagi kalian. Kalian mengerti dan semoga sekecil apapun ilmu itu semoga semakin bermanfaat ya buat kalian dan dapat diterima. Oke, minggu depan kita kuis mengenai ini nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, ayo Devan bantu Ibu bawa ini. Dadah.